Oke, sekarang kita lanjutkan ke manipulator satu lengan atau single arm one-off manipulation. Jadi sebuah robot manipulator satu lengan terdiri dari satu buah join. Yang disebut dengan join, dia harus aktif ya. Harus aktif, berarti harus ada aktuator yang bekerja pada join tersebut. Ya, ada yang mau ditanyakan, Iwan? Ya, belum. Baik. Saya lanjutkan. Jadi sebuah single arm manipulator terdiri dari minimal satu join dan satu lengan. Disebut dengan join itu harus memiliki aktuator. Karena kalau sambung tidak bisa bergerak aktif, jadi join itu harus aktif. Nah, apabila motor pada single arm manipulator ini kerja, dia akan bergerak, gitu ya. Pertama yang kita ketahui dari manipulator ini adalah panjang lengannya. Panjang lengan diukur dari pusat join menuju ke titik yang kita anggap sebagai ujung lengan. Saya bisa saja menganggap ujung lengan itu ada di misalnya di tengah-tengah sini misalkan ya, di suatu tempat. Nah, tempat yang saya ukur dari titik itu menuju ke joinnya, pusat joinnya itu disebut dengan panjang lengan. Jadi bukan panjang lengannya L1 ini terus L1 berarti harus ke ujungnya. Ke ujungnya enggak. Jadi L1 itu ke titik yang kita targetkan. Kebetulan di sini asumsinya adalah titik target berada di ujung itu. Ya. Sehingga panjang L1 diukur sedemikian. Ada kemungkinan caranya tidak selalu sedemikian. Kemudian untuk frame 0 ya, frame 0 digambar seperti ini. Karena dia robot planar, join gerakannya pada bidang planar, artinya sumbu set itu selalu 0 ya. Ke arah kita itu X positif, Z positif, ke belakang dari layar adalah Z negatif. Karena dia planar, tidak berubah Z-nya. Sehingga kita perhitungannya hanya pada dimensi X dan Y saja. Kemudian X0 digambar ke arah kanan. Kenapa digambar ke arah kanan, nggak ke arah kiri? Atau ke arah kanan misalkan. Ke arah atas misalnya. Atau ke belakang. Alasannya kemarin ada dua ya. Yang pertama, arah ke kanan ini merupakan arah yang lazim digunakan untuk arah positif. Jadi tanda panah pada ujung dari sebuah aksis itu disebut dengan arah positif. Alasan yang kedua, dari join menuju ke end of effector itu arahnya adalah menuju ke arah lengan ya, ujung lengan. Berarti dia akan mengikuti arah ujung lengan. Walaupun demikian yang penggambaran sumbu X itu karena sifatnya bukan tidak wajib digambar, tapi tidak wajib ke arah tertentu, maka ini boleh saja diganti dengan arah yang lain. Tapi dianjurkan searah dengan arah panjang lengan.
Kalau sumbu Z-nya kan pasti merupakan join putar ya, sumbu putar. Join putar. Nah, karena Z asumsi kita ke depan adalah positif, ke arah belakang adalah negatif, maka dengan aturan tangan kanan Y0 bisa dianggap arahnya ke atas. Yang pertama. Kemudian jika dia berputar, sudut dari lengan ini harus dinyatakan sebagai sudut antara dua sumbu X. Sehingga X1 sebaiknya digambar pada lengannya. Nah, pakai filosofi stator dan rotor kemarin ya, kalau X0, Y0, Z0 itu adalah statornya, dia nggak akan bergerak ya. Sementara bagian itu punya frame X2. Sehingga kalau motornya berputar, X1-nya bergerak membentuk sudut terhadap X0. Sudutnya berapa? Variabel theta 1 ya. Kemudian Z1 pasti ke arah kita. Pasti ya. Y1 mengikuti aturan tangan kanan, berarti dia ke arah itu. Berikutnya belum selesai ya. Kita masih punya satu frame lagi berada di end of a vector. Ya, jadi frame 2 ini karena di ujung lengan itu tidak terdapat aktuator apapun, berarti tidak terjadi perubahan arah. Hanya perpindahan tempat dari posisi X1, Z1, Y1 atau frame 1 ke frame 2. Ya. Kita lihat arah X2 searah dengan X1. Y2 searah dengan Y1 dan seterusnya. Sehingga panjang lengan tetap diukur. Jadi kalau saya gambar seperti ini bukan berarti panjang lengan itu diukur dari sumbu Y1 ke Y2 atau sebaliknya. Tetapi diukur dari pusat frame 1 ke pusat frame 2. Itu ya. Baik. Sekarang kita lihat posisi dari end of a vector atau EOE itu. Misalkan dikatakan dengan XA, YA. Secara geometris, kalau kita tarik garis dari titik EOE itu ke sumbu X, dia akan memiliki nilai XA ke arah sumbu Y, YA ya. Nah, kita fokusnya pada dua garis bantu itu. Di sini berlaku sebuah segitiga siku-siku ya. Sebuah segitiga siku-siku di mana panjang XA adalah panjang L1 cos theta 1. Sementara YA-nya, vertikalnya ini adalah berhadapan dengan sudutnya, yaitu YA sama dengan L1 sin theta 1. Selanjutnya, di sini kita bisa membuat matriks T ya. Matriks T, masih ingat matriks T? Transaksi atau rotasi atau apa namanya? Transformasi ya. Prinsipnya transformasi itu berlaku antar dua frame ya. Jadi indeks yang ada pada matriks T itu 0 dan 1 di situ adalah dua buah frame. Tidak pernah transformasi itu berlaku
berlaku dengan selain frame dengan frame. Kalau frame dengan sebuah titik, kita harus pakai translasi rotasi. Demikian juga kalau dengan titik dengan titik yang lain. Jadi di sini membacanya adalah transformasi dari frame 0 ke frame 1 adalah ini. Karena kan sumbu set adalah sumbu putar, maka baris 3, kolom 3, ini identitas. Ya. Baris 3, kolom 3 ini identitas. Karena sumbu set sumbu putar. Berarti posisi cos, min, sin, cosnya ada di kiri atas. Kemudian bagian kanan ini apa pengertiannya? Ini adalah P01. P01 org ya. Posisi pusat frame 0 frame 1 terhadap frame 0. Posisi pusat frame 1 terhadap frame 0. Bagaimana keadaannya? Dia berhimpit jadi satu ya. Berada pada titik yang sama. Kemanapun frame 1 berputar, titik pusatnya tidak akan meninggalkan titik pusat frame 0. Artinya tidak ada jarak apapun baik x, z maupun y antara kedua titik pusat frame 1 dan frame 0. Maka P01 org-nya adalah 000. Ya. Dari X0, dari Y0, dari Z juga 0. Dan baris adalah identitas. Baris keempat adalah identitas. Dari frame 1 ke frame 2, transformasi. Dari frame 1 ke frame 2, apa yang dilihat di sini? Tidak ada aktuator putar maupun geser. Di sini karena tidak ada aktuator putar, berarti R-nya identitas. Ini yang kita lihat bagian rotasinya itu identitas. Artinya tidak terjadi rotasi apapun. Sedangkan bagian translasinya P12 org itu nilainya adalah L1, ini L1 mestinya ya, L100. Sebentar ada telepon.
Ya, mohon maaf ada telepon. Ya, jadi di sini pengertian fisik yang kita bahas dulu ya. Jadi di bagian P12ORG ini terjadi pergeseran searah sumbu X ya, sebesar L1, sedangkan searah Y dan searah Z-nya tidak bergeser. Z-nya tetap, Y-nya tetap. Jadi bergesernya searah ini, X1, sepanjang L1. Itu pengertiannya. Dari penggabungan kedua matriks tadi, kita tahu bahwa yang kita cari pada kinematika itu adalah posisi n of a vector diwakili oleh frame 2 terhadap base frame 0 ya. Jadi T02 sebenarnya. T02 merupakan hasil kali dari T01 dan T12. Kalau kita kalikan hasilnya seperti ini. Hasilnya ini adalah X-nya L1 cos theta 1, kemudian ini Y-nya L1 sin theta 1. Tapi karena dia adalah planar, maka Z-nya 0. Ya. Jadi dalam kinematika yang kita cari adalah posisi. Ini ya, posisi. Ada matriks rotasi, tetapi dalam kinematika yang kita lihat adalah posisi. Nanti kelanjutannya ke perubahan posisi atau disebut kecepatan. Ya. Kemudian perubahan kecepatan disebut dengan percepatan. Dengan orientasi yang diwakili matriks R, itu digunakan jika diperlukan saja. Jika diperlukan. Tapi pada banyak kasus kinematik itu yang dilihat adalah hanya posisi. Oke, bagaimana dengan robot atau manipulator dua lengan? Yang manipulator dua lengan kita punya dua aktuator ya, yaitu di bagian base-nya ya, join 1, kemudian join 2 di ujung lengan 2. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama L1. Panjang lengan 1 itu tidak diukur ke ujung lengan 1, tapi diukurnya ke pusat join 2. Jadi pusat join ke pusat join. Jadi menjadi lebih pendek. Kalau tadi yang satu lengan dia sampai di ujung, kalau sudah dua lengan, aktu karena ada motor servo misalnya satu lagi ada di sini, nggak mungkin dia meletakkan titik pusatnya di ujung ini, ujung lengannya. Mesti agak ke belakang, sehingga L1 bakal agak memendek. Kemudian L2 diukur dari pusat frame 2 ke pusat frame 3 ya. Di sini kita mencari, kalau kinematik berarti mencari posisi n of a vector dengan yang diketahui adalah variabelnya theta 1 dan theta 2. Nah, kita lihat dulu dari base ke arah frame 0 ke arah frame 1. Ini sama saja dengan yang satu lengan ya. Kemudian dari frame 1 ke frame 2. Di sini frame 2 join 2-nya ada aktuatornya ya. Sehingga tidak seperti yang tadi ya. Frame 2 bisa berputar terhadap frame 1. Jadi di sini pusat frame 1 ke frame 2 jaraknya 0, berarti translasinya adalah L100 ya. Secara arahnya searah sumbu X1. Kemudian rotasinya ada rotasi tadi matriks
T12 di robot yang sebelumnya, di single dove tadi, itu bagian rotasinya identitas. Bagian rotasinya itu identitas ya, karena apa? Tidak ada aktuator di join 2 tersebut. Tapi karena di sini ada aktuator pada join 2, maka rotasinya ada ya. Rotasinya sama dengan rotasi di join 1, yaitu sifatnya adalah sumbu putarnya merupakan sumbu set tegak lurus ke arah kita ya, menembus layar. Kemudian perputarannya adalah pada sumbu Z, sehingga besarnya rotasi itu nanti baris 3, kolom 3-nya identitas, sedangkan rotasinya ada di kiri atas. Nah, kalau kita analisa secara geometris ya, segitiga tadi tetap ada, segitiga yang pertama tadi, anggaplah titik pusat dari join 2 adalah XA, YA. Berarti titik pusat dari join 2 ini berada pada L1 cos theta 1, L2, L1 cos theta 1, L1 sin theta 1. XA, YA-nya. Sedangkan XB, YB-nya, XB-nya itu berada di XA ditambah delta X. Perubahan X dari XA ke XB, delta X. Sedangkan YB berada di jarak YA ditambah delta Y di sini. Kalau kita tuliskan persamaannya menjadi seperti itu, sedangkan XA dan YA sendiri adalah L1 cos theta 1 dan L1 sin theta 1. Tapi di sini L1-nya agak memendek ya dari yang tadi. Sedangkan delta X, apa delta X itu? Delta X adalah jarak dari pusat. Jadi kita perhatikan segitiga yang atas ya, dengan sisi miringnya L2, kemudian sisi tegaknya delta Y, sisi datarnya delta X. Sudut pengapitnya ini merupakan jumlah dari theta 1 dan theta 2. Ya. Jumlah dari theta 1 dan theta 2, sehingga besarnya delta Y, delta X dulu. Delta X adalah L2 cos theta 1 plus theta 2. Ini sudutnya dijumlahkan ya. Delta Y adalah L2 sin theta 1 plus theta 2. Sehingga kalau kita gabungkan ke persamaan pertama, maka kinematika dari manipulator dua lengan adalah XB sama dengan L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2. YB adalah L1 sin theta 1 ditambah L2 sin theta 1 plus theta 2. Ini disebut dengan kinematika dari manipulator dua lengan planar. Dua lengan planar ya. Kalau sudah tidak planar beda lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Nah, cara yang berikutnya ini sama seperti yang tadi, tapi ini menggunakan cara aljabar namanya. Solusi aljabar. Solusi aljabar itu kita menggunakan matriks T atau cara aritmatika untuk menghitung solusi kinematik. Kalau yang tadi sebelum manfaatkan,
memanfaatkan hukum-hukum matematika yang ada pada konfigurasi lengan. Sedangkan cara aljabar itu lebih ke matriks T ini. Ya, kita harus mencari dulu matriks T dari masing-masing frame ke frame. Setelah itu baru kita nanti mengalihkannya untuk mendapatkan translasi dari transformasi dari base ke n of a vector. Kita lihat caranya dari T01 ini, karena kita fokus dulu di bagian rotasinya. Oh, gampang bergerak sendiri nih layarnya. Kita lihat dulu karena di sini kita fokus ke bagian rotasi dulu ya. Rotasi ini jelas menunjukkan adanya join putar. Dan pusatnya, karena join putar itu selalu ya, selalu sumbu setnya sebagai sumbu putar. Maka selalu bentuk rotasinya, ini namanya R01. R01 itu selalu bentuknya seperti ini, baris 3 kolom 3, identitas ya, 001, 001, baris 3 kolom 3. Kemudian rotasinya ada di cos 1, min sin 1, sin 1, cos 1, dan selalu posisi tanda minus itu di kanan atas. Karena Z ya, karena rotasi Z. Kalau pengertian fisiknya, ini merupakan, R01 merupakan kemiringan frame ya, kemiringan frame 1 terhadap frame 0. Sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah namanya P01 org ya. P01 org merupakan posisi pusat frame 1 terhadap pusat frame 0. Di sini kenapa dia 000? Karena kedua frame ini berada pada titik pusat yang sama. Ya. Baik. Kemudian pindah ke T12. T12 ini terdapat join putar. Maka langsung kita bisa menuliskan dalam matriks T-nya ini. Bentuknya sama ya dengan yang tadi. Kalau misalkan robotnya tidak planar gimana? Apakah juga seperti ini? Iya ya. Karena apa? Pasti sumbu putar dari join putar itu sumbu set. Jadi yang memutar pasti sumbu set. Maka bentuk matriks rotasinya pasti baris 3 kolom 3 itu identitas. Bentuknya pasti kayak gini ya. Kemudian karena ada aktuator theta 2 itu, maka di sini muncul cos 2, sin 2, sin 2, cos 2. Ya, kemudian ini tadi apa namanya? R12 ya namanya. R12. Rotasi frame 2 terhadap frame 1. Kemudian bagian sebelah kanannya ini adalah apa namanya? P12 org. Ya. P12 org menunjukkan bahwa pusat frame 2 itu berada L1 searah sumbu X1. Kalau dilihat dari frame 1 itu searah sumbu X1-nya frame 1 itu terdapat kalau kita perpanjang frame 1 kita perpanjang X1 dari frame 1 itu dia akan mengenai pusat frame 2 ya pada jarak L1 ya, pada jarak L1.
Sedangkan untuk Y dan Z-nya ini tidak berubah. Z karena dia planar, Y-nya karena memang tidak terjadi perubahan arah dari Y. Tidak terjadi perubahan tempat. Oke. Kita lanjut ke frame 23. Nah, kita lihat di ujung rangkaian lengan di EOE itu tidak terdapat aktuator. Tidak terdapat aktuator berarti di sini rotasinya menunjukkan identitas. Tidak ada perputaran aktif. Sedangkan bagian translasinya ini P23 or P23 or bahwa pusat frame 3 itu berada pada jarak L2 dilihat dari arah X2. Jadi X2 kalau diperpanjang ini memotong pusat frame 3 pada jarak L2. Ya. Sedangkan untuk Y dan Z-nya ini 0 karena Z karena planar, kemudian yang Y-nya karena tidak ada perubahan tempat dari Y. Jadi Y itu tetap sebenarnya hanya tergeser searah X. Mungkin sebagian dari kalian melihat, loh Pak, itu kan Y2-nya pindah ke Y3. Kan berpindah Y2-nya. Ya, perpindahan Y2 itu searah sumbu X sejauh L2. Jadi, karena pusat frame-nya berpindah, Y2 itu pasti ikut berpindah ke arah X3. Kan? Di sini Y-nya itu sebenarnya tidak berubah. Yang berubah adalah arah X-nya saja. Sehingga yang kita cari dalam kinematika yaitu posisi EOE atau XBYB ini terhadap, kalau EOE terhadap base ya, itu sama dengan kita mencari T03 sama dengan T01 kali T12 kali T23 kalikan, karena matriksnya 4 kali 4 tinggal dikalikan biasa, ini akan mendapatkan hasil L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2. Ini X-nya. Y-nya menghasilkan L1 sin theta 1 ditambah L2 sin theta 1 plus theta 2. Sedangkan Z-nya planar ya, 0. Untuk ini kan jadi pengertiannya sebenarnya kalau yang di sini solusi kinematika ini adalah terkait dengan posisi pusat frame. Of vektor dilihat dari pusat frame base, jaraknya sekian, X-nya. Yang sebelah kanan ini namanya R03. R03 ini bisa kita hitung berapa pada akhirnya orientasi dari kemiringan dari X3 terhadap X1. X3 terhadap X0, maaf ya. Di sini udah jelas ini, antara X3 dengan X0 itu sudutnya adalah theta 1 ditambah theta 2. Nah, di sini juga mengindikasikan ya, theta 1 cos theta 2 itu pengertiannya adalah cos theta 1 plus theta 2. Jadi untuk selanjutnya kita membiasakan dengan gini, kalau C12 itu sama dengan cos theta 1 plus theta 2. Ya.
Kalau C1C2 itu sama dengan cos theta 1 kalikan cos theta 2. Jadi ini juga tidak sama dengan C1 plus C2. Kalau C1 plus C2 adalah cos theta 1 ditambah cos theta 2. Jadi kalau ditulis indeksnya gandeng 1, 2, ini harus hati-hati juga. Bisa berarti C12, bisa berarti C12, lihat konteksnya. Kalau dalam pembicaraan itu ada ada cos theta 12, ini robotnya disedot, gitu, sekian, theta 24, theta berapa ya. Bisa. Di dalam konteks kita bicara ini kan tidak ada C12 ya, tidak ada theta 12, adanya theta 1, theta 2, sehingga C12 itu berarti cos theta 1 plus theta 2. Baik, sampai di ini dibahas secara khusus karena sangat sering digunakan dalam perhitungan kinematik robot. Ini satu metode. Jadi David Hattenberg atau DH ini nama dua orang ya. R.S. David dan J. Hattenberg adalah dua orang ahli matematika. Jadi memang banyak sekali kemajuan teknologi atau teknologi-teknologi baru itu yang munculnya pertama kali itu dari para ahli matematika ya. Seperti kontrol PID ya, kemudian fuzzy logic ya, berbagai jenis kontrol-kontrol, terus AI ya, neural network ya. Itu semua dilahirkan oleh ahli-ahli matematika. Kita tahu sendiri perhitungannya kan memang kental dengan matematika. Kalau di robotik kita sangat akrab dengan ini, DH parameter. Jadi dipublikasikan pertama kali tahun 1947. David Hattenberg menyatakan bahwa setiap robot, sebentar ya, ada yang ya. Jadi yang menyatakan bahwa setiap dapat digambarkan. Kalau dia bilang setiap robot berarti bersifat umum tanpa kecuali. Tentu dengan batasan bahwa yang disebut dengan robot itu harus sifatnya rigid, kaku. Maksudnya gimana? Kalau robotnya seperti Terminator T2 model yang bisa meleleh itu nggak bisa dihitung. Dia baru bisa dihitung ketika dia berbentuk rigid. Kalau sudah berbentuk manusia bisa dihitung. Itu dia berbentuk fleksibel, itu frame-frame-nya bakal bergeser semua, maka tidak mungkin dihitung. Jadi pengertian robot itu salah satu yang strict untuk kinematiknya adalah robot harus bersifat rigid ya, atau merupakan memiliki bagian-bagian yang bersifat kaku. Bisa bergerak nggak apa-apa, tapi tidak boleh lentur dari karet ya. Kalau karetnya cukup keras, berintikan besi tidak masalah, tapi kalau karetnya lentur kemudian melar itu tidak bisa ya, tidak boleh, karena akan mengubah hukum-hukum matematika yang berlaku padanya.
Jadi di sini setiap robot akan dapat digambarkan secara kinematika dengan memberikan 4 parameter DH. Untuk setiap link. Link itu apa sih? Lengan ya. Kalau kita punya lengan, kita punya sebuah lengan itu punya 2 ujung ya. Misalkan saya taruh lengannya itu horizontal begini. Ini lengan ya, lengan. Ini ada ujung A, ada ujung B. Ya. Nah, ini A, ini B. Di sini berarti mestinya kalau pemberian frame ada 2 frame ya. Frame A sama frame B. Data aktuatornya ya. Yang boleh diberikan frame tanpa ada aktuator apa? NOV vektor ya. Hanya NOV vektor saja. Sama base, tapi base itu memang selamanya tidak ada aktuatornya. Kalau NOV vektor bisa jadi ada aktuatornya. Nah, di sini berarti harusnya ada berapa sumbu? Ada X, A, Y, A, Z, A, ada XB, YB, ZB. Ya. Kalau kita hitung, ada berapa parameter di situ? Jarak, ya. Kemudian sudut XA dengan XYB, ZA dengan ZB, jarak XA dengan X ya, pusat frame A dari X, dari Y, dari Z, ada 6 parameter. Ada 3 buah jarak. Tapi Denavik Tattenberg menyatakan cukup 4 saja yang digunakan. Kenapa kok bisa 4? Karena Y diabaikan. Karena sumbu Y itu diabaikan. Sehingga tinggal 2 buah X dan 2 buah Z saja yang dihitung. Dari 4 parameter DH tersebut, ada 1 yang bersifat variabel join, dan 3 parameter yang sifatnya konstan atau tetap. Jadi dari 2 parameter milik X dan 2 parameter milik Z itu mesti 1 ada yang variabel. Kira-kira siapa yang variabel? Yang variabel itu pasti adalah Z yang merupakan sumbu putar dan Z yang merupakan sumbu geser. Ingat bahwa sumbu itu merupakan sumbu join putar ya, join putar, sumbu putar merupakan join sumbu putarnya adalah sumbu Z wajib. Geser itu juga sama. Geseran itu adalah sumbu Z-nya. Jadi di sini satu variabel yang dimaksud adalah putaran atau geseran pada masing-masing join tadi. Sedangkan 3 parameter lain itu adalah sisanya dari 3 parameter yang ada pada dari 4 parameter yang ada pada X dan Z. Hasil pengamatan dari parameter DH biasanya dituliskan dalam bentuk tabel yang disebut dengan tabel DH. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar yang ditunjukkan oleh Denavik Tattenberg. Lengan yang melengkung-lengkung ini ya sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia nggak peduli lengannya bentuknya gimana atau robotnya bentuknya seperti apa. Selama dia rigid, maka pasti bisa dihitung dengan DH parameter. Pasti bisa dicari DH parameternya. Ada 2 join di sini ya. Jadi kita fokus pada link I-1 merupakan link yang dimaksud sebagai pada sebuah link terdapat 4 parameter ya. Linknya link I-1, linknya link I-1 ya. Terdapat 2 frame, satu pada join I-1
1 pada join I. Join I-1 itu berada di ujung bawah dari link I-1, sementara link I itu ada di ujung atasnya. Join I, ya. Frame I-1 punya sumbu X I-1, Y-1, Z-1, ya. Sedangkan sumbu frame I punya X, Y, Z, Y, Y. Kita fokus pada X dan Z. Pertama set dulu ya. Kenapa set dulu? Karena set ini sumbu wajib. Ya. Kita lihat set I-1. Temannya adalah set I. Ya. Sudut antara set I dan set I-1 ini bisa dicari dengan menggeser set I ke arah kiri ya, sampai memotong sumbu set I-1. Kita geser ya, sampai memotong. Sudutnya namanya alfa. Sudutnya set kan namanya alfa ya. Jadi di sini alfa I-1 adalah sudut antara set I dengan set I-1. Yang berikutnya adalah jarak. Jarak antara sumbu set I dengan set I-1. Jarak antara set I-1 dengan set I. Cara melihat jarak di antara dua garis itu bagaimana? Ada 2 garis. Dia memiliki jarak apabila kalau kedua garis itu diperpanjang ke sembarang arah, kedua ujungnya diperpanjang ke sembarang arah, maka tidak akan pernah berpotongan. Kalau 2 garis itu sampai berpotongan, berarti dia pasti jaraknya 0. Karena berpotongan. Tapi kalau misalkan garis itu diperpanjang tidak berpotongan, maka dia dikatakan punya jarak. Saya izin menyalakan kamera. Baik, bisa lihat saya. Jadi di sini kalau 2 garis itu sejajar, persis sejajar begini, kita nggak ada masalah ya. Kemanapun dia bergerak sejajar begini ya. Ini dia ada jarak, bisa diukur. Jarak terdekat, jarak merupakan titik terdekat. Titik terdekat antara 2 buah garis yang berdekatan ya. Titik terdekat antara 2 buah garis itu disebut dengan garis yang menghubungkan antara titik terdekat 2 buah garis ya, disebut dengan jarak Euclidean ya, Euclidean. Jarak Euclidean itu dia tegak lurus terhadap kedua garis tadi. Jadi kalau di gambar ini itu ditandai dengan ini ya, ada 2 tanda siku ya. Ini misalnya garis itu dia saling silang begini ya, saling silang ya. Ini kalau dilihat dari samping itu terlihat ada jaraknya ya. Walaupun dia kelihatan dari depan bersilangan, berpotongan, ternyata kalau dilihat dari samping dia tidak berpotongan begini ya. Berarti ada jarak ya.
kalau dari dua garis itu, dua sumbu itu, kita cari sebuah garis yang tegak lurus terhadap keduanya. Itu merupakan pasti Euclidean-nya. Oke. Jadi di sini kita perpanjang xi-1, kita perpanjang hingga memotong sumbu zi. Kita perpanjang xi-1 hingga memotong sumbu zi. Jarak titik potong dengan sumbu zi dengan pusat frame I, jadi jarak antara ini ya, pusat frame I-1 dengan perpotongan sumbu xi tadi dengan zi, itu disebut dengan AI-1. AI-1. Sudah berapa? Sudah dua ya. Yang pertama tadi sudut antara zi dengan zi-1 namanya alpha I-1. Kemudian yang kedua adalah jarak antara zi dengan zi-1 yang itu adalah Euclidean-nya, disebut dengan AI-1. Untuk alfa dan A itu indeksnya I-1. Kemudian kita pindah ke sumbu X ya, karena set sudah dua ya. Sumbu X itu kita punya sudut ya, sudut antara XI dengan XI-1. Ini XI ya. Ini XI-1 ada di bawah. Kalau kita mau melihat sudutnya, itu kita panjangkan keduanya, terus kita geser XI ke bawah sehingga membentuk sudut bertemu di perpotongan ZI dengan XI-1 tadi. Di sini ya. Itu dia diturunkan XI ke sana, jadi ini adalah XI-nya. Ya. Terdapat sudut sebesar theta I ini ya, theta I. Jadi sudut antara XI dengan XI-1 namanya theta I. Yang terakhir, jarak antara XI-1 dan XI. Tadi perpotongan XI-1 dengan ZI itu berada pada titik yang berbeda dengan pusat frame I tadi, di mana pusat frame itu juga merupakan perpotongan antara sumbu XI dengan sumbu ZI. Jadi titik potong ini jaraknya berapa? Jaraknya disebut dengan DI. Ya, DI. Nah, mungkin kalau kalian melihat sepintas lalu sepertinya kok ribet banget, rumit ya. Nah, tapi ini enggak ya. Sebenarnya ini sederhana. Dalam kondisi yang real, robot-robot itu punya bentuk lengan yang teratur, ya, manipulator ya. Tapi mungkin kadang ada lengannya yang agak meliuk-liuk, itu tidak apa-apa ya. Kita yang penting bisa melihat di mana posisi kedua sumbu XI, ZI, XI-1, ZI-1 itu ada di mana. Nah, kalau kita lihat, kita sederhanakan ke dalam bentuk dua dimensi pandangan kita, maka mencari parameter DH itu adalah melihat, yang pertama melihat sumbu XI-1 yang memotong dua sumbu Z, yaitu ZI-1 dan ZI. Ini sudutnya merupakan sudut ZI-1 dengan ZI, sedangkan jaraknya merupakan titik potong antara XI-1 dengan ZI-1 dan ZI, jaraknya AI-1. Sementara yang dua parameter lagi kita melihat ke kedua sumbu X dan satu sumbu Z, yaitu XI-1 dan XI dipotong oleh sumbu ZI. Karena sumbu yang memotong ini namanya ZI, berarti parameternya menggunakan indeks I juga.
sudutnya antara X dan X min 1 namanya theta I, kemudian jarak perpotongan dari Euclideannya adalah DI. Itu cara melihat. Lanjut. Nah, kita kembali ke soal kemarin ya. Setelah kita dapatkan frame-framenya kemarin, coba cari atau buatlah tabel DH-nya supaya gampang melihatnya. Di sini saya buat tabelnya dulu. Cara buat tabel DH gini. Kita bagi menjadi 5 kolom ya. Kolom yang paling kiri itu indeks I ya. Itu indeks. Kemudian diikuti dengan alfa I min 1. I min 1. Kemudian sebelahnya adalah A I min 1. 2 ini adalah milik dari sumbu set. Jadi yang kita amati untuk ketika mencari alfa dan A itu 2 buah sumbu set yang berdekatan. Kemudian yang sebelahnya adalah DI. DI ya. Indeksnya I, kemudian theta I. Ini adalah kita melihat 2 buah sumbu X. X dan Z itu nggak ada di tabel DH yang cuma saya tambahkan aja di atas itu untuk membantu mengingat-ingat bahwa alfa dan A itu kita lihat dengan mengamati 2 sumbu set yang berdekatan. Kemudian kalau X itu mengamati 2 sumbu X yang berdekatan. Oke, selanjutnya kita harus tahu nanti berapa baris pada tabel ini. Jumlah barisnya adalah sama dengan jumlah transformasinya nanti. Di sini ada 4 frame. Frame 0, frame 1, frame 2, frame 3. Berarti nanti transformasinya ada 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Berarti I-nya itu ada berapa? Ada sesuai dengan jumlahnya. 0 ke 1. 0 ke 1 ini I-nya 1. Dimulai dari 1 ya, bukan dari 0. 1, 2, 3. Ada 3 ya berarti. Yang indeks 1 itu dari frame 0 ke frame 1. Indeks 2 dari frame 1 ke frame 2. Frame 2 ke frame 3. Ya. Kita ke baris pertama. Fokus kita ada di frame 0 dan frame 1. Alfa I min 1. Sudut antara set 0 dan set 1. Di sini set 0 jika kita perpanjang akan berhimpit dengan set 1. Apabila ada 2 sumbu yang kita amati itu dia bertemu dalam keadaan apapun, entah berpotongan, entah berhimpit, ya, pokoknya dia ketemu. Kalau kita perpanjang, maka sudutnya ini bisa kita lihat dari arahnya saja. Ya. Ini arah set 0 dan set 1 ini sama, berarti sudutnya adalah 0. Ya. Untuk jaraknya juga pasti 0 ya, karena pengertian jarak itu pasti tidak boleh bertemu kedua garisnya. Sudah pengamatan kita di sumbu set 0 dan set 1 selesai, 0, 0 ya. Kemudian kita pindah ke sumbu X, kita perhatikan X0 dan X1. X0 dan X1 ini
Kalau D itu jarak ya, jarak. Seolah-olah kalau kita perpanjang X1, kita perpanjang X0, dia akan berpotong di sini, ya, berpotongan. Tapi kan tidak, ini pengamatannya adalah tiga dimensi. Kita bayangkan X0-nya itu begini, terus X1-nya ada di atasnya begini, ya. Misalnya gini, ya. Ini tidak bakal berpotongan, ya. Tidak bakal berpotongan. Jadi jarak terdekatnya antara X1 dengan X0 itu terjadi di perpanjangan Z0 memotong frame 1, ya. Sehingga jaraknya adalah L1, ya. Jaraknya adalah L1. Kemudian theta ini sudut antara X1 dan X0. Kira-kira berapa sudutnya ini? Sepintas kita lihat kalau X0 ya, X0 saya bawa ke atas, seret, ini X0 ya. Ini sudutnya ini adalah kira-kira 90 katanya. 90, karena itu kan mesti tegak lurus ya. Jadi gambar X1 itu walaupun miring gitu, tapi sebenarnya mau menunjukkan bahwa itu menembus ke belakang, ya, menembus ke belakang, tapi kita gambar miring biar terlihat. Jadi X0 dan X1 tegak lurus 90 derajat. Ya. Masih ingat bahwa di join 1 ini adalah join putar, ya. Join putar. Ketika motor itu berputar, siapa yang bergerak? Yang bergerak adalah sumbu X1 kan, dan Y1. Karena dia adalah rotornya yang berputar. Berarti X1 itu akan bergeser terhadap posisi awalnya di X0, ya. Berapa besar pergeseran X1 dari X0? Berapa derajat? Mungkin theta. Nah, tergantung berapa besar motor itu berputar. Maka ini variabel, ya. Maka ini variabel. Maka ini variabel. Nah, berarti di sini sebenarnya bukan 90, tapi ini adalah theta 1. Theta 1. Kok bisa theta 1 ya? Theta adalah sudut antara X0 dan X1. Theta 1 adalah sudut antara X0 dan X1. Kita lihat indeksnya mengikuti indeks yang lebih besar, ya, karena ada X0, X1, indeksnya mengikuti X1. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah theta 1. Apa yang kita simpulkan dari baris pertama yang kita buat ini? Yang pertama adalah sesuai dengan David Attenborough menyatakan bahwa ada 3 konstan dan 1 variabel. Di ketika hitung awal itu ketemu 0, L1 itu semuanya konstan. L1 itu tidak berubah karena dia sebut join putar ya, saya lihat. Ini nggak berubah. Ketiga L1 itu tidak berubah, tidak konstan. Maka pasti bahwa theta itu adalah variabel theta itu, karena 3 yang lain sudah konstan. Ya, paham ya? Mesti ada satu variabel. Di sini nggak mungkin 4-4-nya konstan atau ada 2 variabel, nggak bisa. Oke, lanjut.
Yang kedua apa? Yang kedua kita lihat antara A dan D. Itu ada 0 dan L1. Apa maksudnya? A dan D sebagai mewakili pusat frame 0 dan pusat frame 1. Bahwa pusat frame 1 itu dia secara sumbu X ya, itu dia tidak berpindah ya. Ini 0. Sementara secara sumbu Y, sumbu Z ya, secara sumbu Z dia bergerak sebanyak L1 ke atas ya. Jadi X0 ini jaraknya dengan X1 adalah L1. Bentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian tadi dua hal ya. Jadi yang A sama D itu adalah terkait dengan pusat frame. Kemudian theta 1 di sini variabel. Coba kita ke frame 2 dulu. Ke baris kedua. Baris kedua itu indeks 2 ya. Kita mengamati frame 1 dan frame 2. Tadi indeks 1 itu frame 0 dan frame 1. Indeks 2 frame 1 dan frame 2. Ini frame yang biru sama hijau. Ini join geser ya. Join geser. Kita lihat dari sebelah kiri alfa. Z1 ke arah atas, Z2 harus ke arah kanan karena merupakan sumbu gesernya. Antara Z1 dan Z2 sudutnya berapa? Sudutnya berapa? 90, Pak. 90 plus atau minus? Plus, Pak. Plus, minus. Plus atau minus? Minus, Pak. Pengertian plus dan minus itu gini. Kalau dari sumbu asal ke sumbu yang posisi yang baru itu searah jarum jam, maka minus. Kalau berlawanan jarum jam, maka plus. Kita lihat Z1 ke arah Z2 itu dari posisi ke atas menuju posisi Z2 ke kanan, itu searah jarum jam atau berlawanan? Ke arah jarum jam, berarti minus 90 ya. Tapi salah, yang benar plus 90. Kok bisa? Karena untuk melihat perputaran dari Z1 menuju Z2, kita harus menggerakkan Z1 ke arah Z2. Siapa yang bisa menggerakkan Z1 ke arah Z2? Yaitu X1. Jadi kita harus berdiri di arah belakang. Kita lihat ke arah sana ya. Tangan kita memegang X1, sambil kita melihat Z1, kita putar dia ke arah Z2. Berarti plus atau minus? Plus, jadinya plus ya. Jadi seperti itu cara mengamatinya. Jadi perputaran X itu yang mengakibatkan perputaran X itu adalah sumbu Z. Perputaran sumbu Z itu yang melihat adalah X. Sehingga di sini alfa I-1 adalah plus 90 derajat. Oke, kemudian kita pindah ke A. AI-1 dengan AI. AI-1 dengan ZI-1 dengan ZI-nya. Z2 kalau diperpanjang ke kiri, dia akan memotong sumbu Z
1. Begitu dia memotong, kita jadi tahu bahwa jaraknya 0. Berarti AI min 1-nya ini 0. Indeks I min 1 itu 2 dikurangi 1 ya. Berarti A1. A1 set 2 kalau kita perpanjang memotong set 1. Berarti A1-nya ini 0. Nah, kemudian kita pindah lagi ke sumbu X. Sekarang kita mengamati X1 dan X2. Ya. X1 itu sejajar dengan X2. Karena apa? Dia join geser ya. Nah, kalau X1 dan X2 itu sejajar, pasti dia punya jarak. Dia punya jarak. Jaraknya pasti merupakan Euclidean atau kalau kita perpanjang dari arah Y1 ini, dia akan memotong di sini. Itu jaraknya. Pusat frame-nya jaraknya D2. Ya. Jaraknya D2. Berarti di sini D2. Oke. Kemudian yang terakhir, sudut antara X2 dan X1. Kalau dua buah sumbu itu sejajar, X1 dan X2, dia sejajar dan searah, pasti sudutnya 0. Jadi kita langsung tulis 0 di sini. Ya. Jadi parameter yang baris 2 adalah plus 90, 0 di 2, 0. Apa yang kita pelajari dari baris kedua ini? Tadi satu masalah perputaran ya, plus sama minus. Yang kedua itu ada 3 konstan ya, plus 90, 0 dan 0. Berarti variabelnya adalah D2. Jadi memang adalah pergeseran ya. D2 ini kan bisa memanjang, memendek tergantung dari besarnya pergeseran, atau pergeseran itu tergantung besarnya D2. Berarti terbukti di sini ada 3 konstan dan 1 variabel. Oke ya. Dan juga nanti pusat frame-nya itu bisa bergeser ya, karena D2 berubah. Pusat frame 2 yang hijau itu pusat frame-nya bisa bergeser mendekati menjauhi pusat frame 1. Oke. Berikutnya kita ke baris 3. Yang kita amati adalah frame 2 dan frame 3. Ini kembali join putar. Ya. Join putar. Sudut antara Z2 dan Z3. Z2 sama Z3 itu berhimpit. Berarti dia sudutnya 0. Berhimpit dan searah ya. Kalau berhimpit berlawanan arah itu sudutnya 180 derajat. Ya. Kalau berhimpit berlawanan arah berarti dia 180 derajat. Kalau dia searah berarti 0. Ya. Yang berikutnya adalah jarak antara Z2 dan Z3. Pasti ketika dia berhimpit jaraknya adalah 0. Ya. Kemudian D, kita ke sumbu X. Jarak antara X2 dan X3. X2 dan X3 walaupun X3 ke bawah, X2 ke belakang, tapi tidak akan berpotongan karena dia begini posisinya ya. Terus pasti tidak berpotongan. Jaraknya adalah ini, L3. Konstan nggak? Konstan ya. L3 itu konstan. Terus kalau ini sudah 0, 0, L3 berarti yang ke terakhir pasti variabel dong. Iya, pasti variabel. Putaran X3 terhadap X2 ya. X3 bisa berputar terhadap X2, dia rotornya. Terus Z3 rotor diputar, X3-nya berputar dengan sudut yang variabel sebesar perputarannya theta 3 sesuai indeksnya. Maka ini adalah hasil tabel DH kita untuk contoh soal 2. Baik. Ini nanti diisi di sini yang tadi ya. Ini hasilnya. Baik, masih ada 3 menit, saya 2 menit ya.
Yang terakhir adalah, ya silakan, ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Nah, saya izin bertanya, Pak. Itu kan tadi di dalam tabel DH itu untuk nilai A, I kurang satunya itu pas selalu 0, Pak. Kira-kira kalau kejadian ya, itu baru ada nilainya. Oh ya, jadi A itu ada nilainya. Pengertian A itu adalah jarak antara dua sumbu set. Jadi kalau sumbu set 1 ini misalkan dia berada di Y2, lihat Y2 ya. Misalkan sumbu set 1 itu sebenarnya dia berada di Y2. Dan jangan lihat yang frame yang biru itu kayak anggap aja nggak ada. Karena set 1 misalkan berada di sini, set, aduh maaf, salah, kelewat, maaf. Nah ini ya, nah set 1 berada di sini, maka kalau set 0 saya perpanjang ke atas, dan set 1 saya perpanjang, set 1 yang saya asumsikan ini, berarti kan ada jarak antara set 0 dan set 1. Kalau terbentuk jarak antara set dengan set, yang tidak berpotongan atau berhimpit, maka A ada nilainya. Bisa dipahami sampai di situ. Baik, ya. Oke, saya punya 1 menit lagi. Terakhir untuk hari ini, kita bisa mengubah langsung matriks tabel DH menjadi matriks T dengan menggunakan matriks konversi namanya. Ini famous ini, terkenal matriks ini. Jadi kalau kita punya A I-1, alfa I-1, theta I, dan DI, kita tinggal masukkan koefisien-koefisien itu di sini sesuai indeksnya. Jadi misalnya saya mau mencari T01, ya, berarti I-1-nya kan 0. I-nya adalah 1. Maka di sini tinggal memasukkan theta I-nya itu adalah theta 1, ya. Kemudian I-1 itu A0, ya. Tinggal diambilkan dari tabel itu aja, disesuaikan, dimasukkan ke dalam matriks ini, sudah jadi matriks T. Jadi ini memudahkan sekali hanya saya secara aljabar. Nah, makanya solusi geometrik untuk kinematik itu hanya digunakan pada robot-robot sederhana yang 2 DOF maksimal 3 DOF dan kebanyakan planar. Kalau sudah non planar biasanya bisa melibatkan perhitungan yang lebih rumit. Jadi di sini kalau sudah di atas 3 DOF biasanya kita menggunakan konversi. Pertama mencari tabel DH dulu, setelah itu baru mengkonversi menjadi matriks T. Kemudian setelah jadi matriks T, kita kalikan matriks T yang kita dapatkan itu semuanya menjadi hasil akhir matriks T base ke EOE. Kita ambil bagian belakangnya itu sebagai solusi kinematiknya. Begitu untuk hari ini. Ada tugas yaitu mencari solusi kinematik dari robot yang barusan kita hitung ini. Nah, setelah kalian tahu cara mengkonversi dari tabel DH menjadi matriks T, silakan dikonversi, dapat matriks T, kemudian Anda kalikan sehingga dapat nanti solusi akhir dari posisi EOE-nya di sini, posisi dari ini. Ya, X, Y-nya berapa? Ya, set sama set, maaf, ada 3 karena ini non-planar, berarti ada X, Y, Z. Solusi kinematiknya ada X sama dengan berapa, bla bla bla, Y bla bla bla, Z bla bla bla. Ada tiga solusi itu. Ya, saya ulangi, tugasnya mencari solusi kinematika dari
terobos pada contoh soal nomor 2 ini. Demikian, saya cukupkan sampai di sini, terlebih 3 menit ya, terlebih 3 menit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.